berbuat untuk taat selalu kepada Allah, dia dalam kondisi senang, gembira, ala dawam, senantiasa dia gembira. Jadi jangan kita berfikir orang yang beribadah itu terus dalam kondisi susah, tidak. Orang yang tidak beriman melihat capek ya puasa di bulan Ramadan, ya panas lagi, sholat subuh saat-saat mereka pada tidur semua capek. Ini yang melihat yang tidak beriman, pandangan dia begitu. Yang melakukan itu gembira. Ya. Karena kegembiraan itu bukan dilihat dengan harta, tapi dengan sesuatu yang ada di hati. Belum tentu yang punya uang banyak itu gembira, belum tentu. Ya. Dan belum tentu orang yang punya uang pas-pasan gak punya itu sedih. Ada. Dan belum tentu orang yang punya uang pas-pasan itu sendiri, orang itu adalah orang yang tidak bisa berbuat. Ya. Dan banyak yang terjadi, orang yang pas-pasan itulah yang membantu yang lain yang susah. Yang kaya nggak tersentuh dia. Karena yang miskin sekali tahu definisi miskin dan rasanya kemiskinan itu sendiri. Jadi mereka yang bertaat, yang beriman, ibadah itu semakin gembira, semakin gembira, semakin gembira. Dan yang namanya kegembiraan itu terbagi dua. Ada kegembiraan yang madhmum, yang tercela. Dan ada kegembiraan yang mamduh, yang terpuji. Yang kegembiraan yang tercela itu seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 76. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahum minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwah idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini kegembiraan yang mamqut, yang madmum. Kita semua tahu Qarun, sehingga di masyarakat kita itu terkenal dengan harta Qarun, yang sampai sekarang orang pada nyari terus dan belum ketemu-ketemu. Karunnya banyak. Itu harta Qarun. Min qaumi Musa. Jadi Nabi Musa, Qarun itu dari kaum Nabi Allah Musa alaihi salam, masih famili. Jadi anak dari pamannya. Jadi kalau Qarun itu nasabnya Qarun bin Yashar bin Qahath. Nabi Musa bin Imran bin Qahath. Jadi ayah mereka ini adalah anak Qahath. Jadi misanan. Masih dekat ibnu ammihi. Jadi anak dari paman Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi hartanya sudah nggak tahu, sudah luar biasa. Kuncinya aja, ini kunci ke peti-peti dia, lemari-lemarinya ini, la tanu'u bil usbati ulil quwah. Jadi kalau usbah itu 3-10, taruhlah 8 orang. Kuncinya saja itu dipikul sama 8-9 orang itu berat sekali. Jadi kemampuan satu orang kalau mikul berapa yang kuat-kuat? Bisa 50, 70, mungkin 80 kilo. Jadi kuncinya aja di atas 500 kilo. Untuk bayangkan. Jadi kunci bagaimana hartanya. Ya. Sehingga kaumnya mengatakan la tafrah, jangan kamu. Nah ini yang saya katakan kegembiraan yang tercela, sudah dijadikan untuk berbangga-banggakan dan disombong-sombongkan. Orang kalau kaya jangan sombong, udah tawadhu. Ya, orang juga tahu kamu sombong. Ada juga orang yang kaya terus penampilannya miskin, nggak mau infak, miskin aja. Ini juga nggak benar. Ya, jadi wasatan, wasat. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka kepada mereka yang gembira dan membangga-banggakan dirinya. Tapi kalau yang terpuji, nah ini itu dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun. Nah, ini kegembiraan yang diperintahkan. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi,
dengan karunia Allah dan rahmatnya, dan dari keduanya bergembiralah kamu. Dan itu lebih bagus daripada yang kamu kumpulkan dari dunia dan dari amal kamu semua. Jadi nanti di akhirat itu yang ditunggu-tunggu bukan amal seseorang, yang ditunggu adalah karunia Allah, pemberian Allah, rahmat Allah. La yadkhul ahadukumul jannata bi'amalihi illa an yataghammadani Allah birahmatih. Jadi amal ini yang dilakukan oleh seseorang itu belum mampu membalas kenikmatan Allah yang banyak. Ada seseorang sebelum zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yakin saya masuk surga dengan amal. Orang waktu itu umur 1000 tahun, 1500, 2000, 500 tahun enggak pernah maksiat, coba. Bayangkan. Yakin dia masuk surga. Dihitung 500 tahun itu baru mampu menjawab, membayar kenikmatan mata. Belum yang lain-lain. Ilanar. Dah. Nah, barulah dia minta kepada rahmatmu. Kalau rahmat kasih. Jadi belum mampu. Olehnya itu jangan suka menyebut, aku ini sudah infak, puasa, wah dia tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, pada dianggap itu dia udah hebat sekali. Enggak perlu mentazkiyah diri. Enggak perlu mensucikan seakan-akan dia udah hebat sekali. Jangan, sudah. Belum tentu juga diterima amalnya. Dan belum mampu membayar pemberian Allah. Mendingan ngaku saja sudah. Nah, ngakunya bagaimana? Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfirli. Aku ya Rabb, kenikmatan yang sangat banyak, enggak bisa aku hitung. Akui dosa-dosaku ya Rabb. Wala tuzakku anfusakum, jangan selalu mentazkiyah diri. Kalau perlu enggak ada yang tahu sudah. Ya. Dan itu yang luar biasa. Ya kalaupun orang tahu, sudahlah, pura-pura kita enggak dengar. Dan jangan taruh di hati, sudah. Sebab enggak bisa juga mungkin disembunyikan. Ya. Walaupun ada sekarang di masyarakat kita, eksekutif kita mau enggak mau disuting, bawa wartawan. Ya udah, kalau tidak ada pilihan, oke lah. Tapi jangan terus disombong-sombongkan aja. Tetap cari peluang untuk berbuat sesuatu yang orang tidak tahu. Banyak cara juga. Nah, itulah kegembiraan yang dipuji, yang dibolehkan. Kita bergembira atas karunia Allah, pemberian Allah, bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu gembira. Enggak perlu kita. Kemudian berikutnya, wal 'amilu bi ma'siyatillah tarahun maghmum. Jadi ada satu ungkapan dikatakan, madunya illa farahun wa tarahun. Jadi dunia ini yang ada adalah kegembiraan dan kesedihan. Itu dunia. Saya pernah memberikan definisi tentang dunia. Bertemu, berpisah, sakit, sembuh, sedih, dan itulah dunia itu sendiri. Na'udzubillahi minat tarahi ba'dal farah. Tarah itu kesedihan. Wa humum, wa maghmum. Ini apa bedanya sekarang? Dua-dua juga sedih kan? Tarohun sedih, maghmum sedih. Kalau tarohun itu sedih yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, dua-duanya masuklah. Tapi kalau yang namanya maghmum itu kesedihan yang sudah terjadi. Ada ham juga, ham itu belum terjadi, tapi ada kesedihan di hati. Tapi kalau namanya maghmum sudah terjadi satu peristiwa, dia sedih. Tapi kalau tarohon, ya bisa dua-duanya, sebelum dan sesudah. Kadang-kadang belum terjadi sesuatu, orang udah sedih, gelisah, ada sesuatu yang dipikirkan, takut terjadi, bisa terjadi, bisa juga tidak. La yazalu yazdad tarahuhu wa ghammuhu ila ghairi nihayah. Terus sedih. Ya, sedih enggak ada batasnya, karena tidak berbaik sangka kepada Allah. Sebab segala sesuatu, yakinlah, pasti dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tinggal manusia itu sabar. Pasti ada sesuatu yang indah. Ya, sedih, umpamanya tidak dapat pekerjaan. Ya, orang daftar semua diterima, dia enggak, tidak diterima. Ya, syaratnya lengkap, sudah berusaha.
kenyataannya dia dapat sesuatu yang lebih bagus lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita husnudzan, asal berusaha. Jangan di rumah nggak keluar terus sedih, kenapa ya anak sedih, ini sedih, ya keluar. Tapi takdir anak udah begini. Antum tahu dari mana takdir antum sedih terus? Selama-lamanya sampai ya keluar, cari, membuat antum juga cari jalan keluar, pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Ketika seseorang juga tidak ada sama sekali yang tahu bahwa takdir dia itu adalah harus demikian. Jadi berusaha, cari ikhtiar. Fakhtar li nafsika rahimakallah ma dumta fi daril ikhtiyar. Olehnya fakhtar li nafsik. Selagi kamu ada darul ikhtiar itu darul dunia, berusaha, berikhtiar, berusaha. Ya, kalau orang lain berhasil, saya harus berhasil juga dengan izin Allah. Sebab dalam dunia ini ada yang namanya sunnatullah. Man zara'a hasada, yang menanam dia akan memetik buahnya. Jadi kalau berusaha nanti insyaallah. Man sara ala darbin wasal, barang siapa yang berjalan dia akan sampai kepada tujuan. Awal jembatan akan mengakhiri, usaha saja. Nanti yang menentukan semua Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berusaha, Allah berikan kemudahan. Dan nanti akan muncul sesuatu yang bisa terjadi min haitsu la yahtasib. Ya. Ilmu juga begitu. Nah, sekarang kita dengarkan pengajian ini, ilmu kasbi. Buka kitab, belajar, tapi juga bisa terjadi ilmu laduni. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi akan terjadi semuanya. Ya, jangan anak nggak mau belajar dah. Anak mau tunggu yang ilmu dari Allah langsung. Ya, itu juga takabur, nggak boleh juga begitu. Ya, belajar. Imam Nawawi coba. Tidurnya itu bukan buku di atas dia. Tidurnya di atas, di mukanya itu di buku, bukan buku di atas muka kita. Jadi ketika dia tidur itu buku itu ya begini dia tidur. Tapi kalau orang sekarang kan untuk cari tidur taruh buku di kepala. Nah, fulan sudah tidur. Jadi kalau bukunya udah kena di mukanya udah tidur. Tapi mereka tidak. Cari, Allah akan berikan. Fa innaka law mutta kharajal amr an ikhtiyar. Kalau sudah seseorang meninggalkan dunia yang fana ini, ya sudah dia tidak punya lagi keinginan, pilihan, kemauan dan lain sebagainya. Sudah pindah dari alam dunia ke alam. Silakan. Ya Allah.